Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Merasakan cemas, gugup, terbata-bata, atau bahkan sampai gemetar tangan dan seluruh badan? Kasus ini disebut dengan public speaking anxiety. Public speaking anxiety adalah ketakutan berbicara di hadapan umum, adalah perasaan cemas, gugup, atau takut yang dialami oleh seseorang ketika harus berbicara di hadapan audiens. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala fisik seperti jantung berdebar kencang, tangan berkeringat, suara gemetar, atau bahkan kesulitan bernapas. Lalu menurut Puspita Ningtyas pada tahun 2012, kecemasan terjadi ketika seseorang menjalani sesuatu di luar zona nyamannya, sehingga merasa kurang nyaman dengan aktivitas yang mereka lakukan. Namun masih dalam batas kewajarannya, kecemasan yang dialami oleh seseorang dapat berdampak beragam tergantung pada aktivitas yang mereka lakukan. Salah satu dampaknya adalah mempengaruhi performa berbicara. Hal yang dapat menyebabkan gangguan atau ketidaksempurnaan dalam menyampaikan pesan. Hal ini dapat berdampak pada performa bicara, seperti berbicara terbata-bata, lupa materi, atau menyampaikan informasi secara tidak lengkap dan spontan tanpa struktur yang jelas. Kecemasan ini menjadi salah satu penyebab ketidaksempurnaan dalam komunikasi lisan, di mana pembicara kehilangan kontrol atas penguasaan materi dan cara penyampaiannya. Dengan demikian, kecemasan tidak hanya mempengaruhi kondisi mental pembicara, tetapi juga mempengaruhi efektivitas pesan yang disampaikan kepada audiens. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, faktor psikologi seperti kecemasan berbicara di depan umum, kurangnya rasa percaya diri, atau takut gagal seringkali menjadi penyebab utama gangguan komunikasi. Selain itu, kurangnya penguasaan terhadap materi yang dipresentasikan, serta minimnya pengalaman berbicara di depan umum memperparah situasi, sehingga seseorang cenderung merasa gugup dan kehilangan alur pemaparan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidaksiapan ini adalah kecemasan yang dialami pembicara saat tampil di depan banyak orang. Kecemasan adalah kondisi mental yang muncul akibat adanya tantangan, tekanan, atau tuntunan untuk mencapai tujuan tertentu. Individu yang mengalami public speaking anxiety seringkali merasa khawatir akan membuat kesalahan, lupa materi, atau tidak mampu menarik perhatian audiens. Lalu, bagaimana faktor psikologi seperti kecemasan dan memori jangka panjang mempengaruhi proses berbicara? Nah, proses berbicara dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, termasuk kecemasan dan memori jangka panjang. Kecemasan dapat menghambat kelancaran berbicara dengan memicu respon stres dalam tubuh seperti peningkatan detak jantung, ketegangan otot, dan gangguan konsentrasi. Saat seseorang merasa cemas, otak lebih fokus pada ketakutan akan kesalahan atau penilaian negatif dari orang lain, sehingga sulit untuk mengakses kata-kata dengan lancar. Akibatnya, individu mungkin mengalami gagap, jeda panjang, atau bahkan kehilangan kemampuan berbicara untuk sementara. Sementara itu, memori jangka panjang berperan dalam menyimpan dan mengambil kembali informasi yang dibutuhkan dalam berbicara. Kata-kata, konsep, dan pengalaman sebelumnya tersimpan dalam memori ini dan digunakan saat seseorang berkomunikasi. Jika seseorang memiliki pengalaman negatif terkait berbicara di depan umum, ingatan tersebut dapat memicu kecemasan yang menghambat proses berbicara di masa mendatang. Namun, dengan latihan dan paparan yang berulang, seseorang dapat memperkuat jalur memori yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara. Lalu menurut Kondo dan Yang pada tahun 1994 dan 2004 ada beberapa strategi untuk mengurangi kecemasan yang berbicara. Yang pertama ada relaksasi. Strategi ini melibatkan taktik yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan tubuh. Taktik ini meliputi menarik nafas dalam-dalam, menggosok pangkuan, menguap, dan meliuk-liukan tubuh. Lalu, tersenyum juga mampu menutupi perasaan seseorang yang sebenarnya. Ini adalah karakteristik dari komunikasi nonverbal, dan karenanya perilaku seperti itu merupakan respon yang diharapkan untuk mengatasi kecemasan. Lalu yang kedua ada persiapan. Persiapan dapat dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian yang mungkin disebabkan oleh pembicara mengenai penampilan yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah berpikir positif. Ada dua jenis strategi ini. Yang pertama adalah berkonsentrasi pada aspek
aspek positif dan situasi berbicara. Dan yang kedua adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan dan tidak ada hubungannya dengan berbicara. Lalu yang keempat, penyusutan pendengar. Penyusutan audiens adalah upaya pembicara untuk meminimalkan perhatian yang mereka rasakan saat berbicara kepada audiens. Seseorang pembicara yang menggunakan strategi ini mungkin akan memalingkan muka dari audiens atau menganggap audiens ini sebagai benda mati, sayuran, kursi, atau sebagainya, sehingga disebut dengan menghindari kontak mata. Lalu yang kelima adalah konsentrasi. Strategi ini bertujuan untuk memberikan penampilan yang baik, sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan kecemasan yang dialami oleh pembicara. Lalu yang keenam adalah pasrah. Strategi ini ditandai dengan penolakan pembicara untuk melakukan apapun untuk mengurangi kecemasan berbicara. Mereka biasanya pasrah pada nasib dan tidak melakukan perlawanan. Lalu selanjutnya, latihan dan pengalaman juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan berbicara seseorang. Latihan yang berulang-ulang membantu memperkuat jalur saraf di otak yang terkait dengan keterampilan berbicara, sehingga membuat proses berbicara menjadi lebih alami dan lancar. Dengan latihan yang konsisten, seseorang dapat meningkatkan artikulasi, intonasi, serta kemampuan menyusun kata dan ide yang lebih terstruktur. Pengalaman berbicara di berbagai situasi juga berkontribusi dalam membangun rasa percaya diri. Setiap kali seseorang berbicara di depan orang lain, ia belajar bagaimana mengatasi kecemasan, menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens, dan menangani tantangan seperti gangguan atau pertanyaan yang tak terduga. Pengalaman ini membantu seseorang menjadi lebih fleksibel dan mampu berpikir cepat saat berbicara. Selain itu, latihan dan pengalaman memungkinkan individu mengenali kesalahan dan memperbaikinya. Melalui refleksi dan umpan balik dari orang lain, seseorang dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan seperti kejelasan penyampaian, ekspresi wajah, atau penggunaan bahasa tubuh. Dengan demikian, semakin banyak seseorang berlatih dan mengalami berbagai situasi berbicara, semakin baik keterampilannya dalam menyampaikan pesan dengan percaya diri, efektif, dan menarik perhatian audiens. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.